Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradifta Tirta Ardita, NIM 200871111. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tugas pada mata kuliah pengantar belajar motorik. Yang pertama, ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 2. Fase belajar motorik tingkat kedua merupakan fase penguasaan keterampilan motorik koordinasi halus. Fase ini adalah fase belajar setelah individu belajar secara kasar. Di fase ini bisa juga disebut dengan fase lanjutan dari fase pertama. Ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat kedua ini adalah peningkatan penguasaan kemampuan koordinasi secara halus, yaitu yang pertama ada kualitas gerakan yang dilakukan sudah meningkat. Yang kedua, perkembangan proses belajar pada fase ini ditandai oleh beberapa kemajuan dan diwarnai oleh beberapa permasalahan. Yang ketiga, kemajuan-kemajuan yang diperoleh antara lain dapat dilihat dari semakin meningkatnya kualitas gerakan. Yang keempat, penerimaan informasi melalui otot semakin meningkat. Yang kelima, peningkatan kecepatan dalam mengkontraksi gerakan. Yang keenam, semakin lengkap konstruksi gerakan yang dibangun. Yang ketujuh, adanya simpanan motorik atau ingatan yang dimiliki. Yang kedelapan, ada motivasi belajarnya mulai stabil dan tidak terganggu dengan kegagalan. Yang kesembilan, keberanian dan keyakinan dalam melakukan gerakan semakin meningkat. Selanjutnya ada ciri-ciri khusus fase belajar motorik tingkat kedua. Yang pertama ada struktur dasar gerakan. Struktur gerakan merupakan hubungan antara fase awal, utama, akhir dalam suatu gerakan. Pada fase belajar motorik tingkat kedua ini, ketiga tahapan di atas dapat ditandai dengan fase awal, dapat merencanakan dan mempersiapkan gerakan yang akan dilakukan. Selanjutnya fase utama, dapat melakukan gerakan dengan baik dan tujuan gerakan tercapai. Selanjutnya ada fase akhir, dapat mengembalikan keseimbangan dengan baik. Contohnya, seseorang melompat tidak langsung melakukan gerakan melompat, tetapi didahului oleh gerakan ayunan tangan diikuti dengan kaki atau gerakan lainnya. Yang kedua ada irama gerakan. Irama gerakan adalah ciri-ciri yang menggambarkan antara pelaksanaan bagian-bagian gerakan dengan dimensi ruang dan waktu yang digunakan pada setiap gerakan. Contohnya, pada saat permainan basket, irama yang tersendat-sendat dan kaku sudah tidak terlihat lagi. Hal ini dikarenakan efek dari semakin meningkatnya peran dan fungsi alat penerima dan perbaikan kemampuan antisipasi gerakan. Yang ketiga ada luas gerakan. Penggunaan ruangan yang digunakan dalam pelaksanaan suatu gerakan pada fase ini semakin meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan ruangan dalam pelaksanaan gerakan. Contohnya, dalam permainan bola basket, menyesuaikan dengan luas gerakan tidak berlebihan dan kekurangan menggunakan tenaga agar terciptanya efektivitas luas gerakan yang baik. Aliran gerakan yang ditampilkan masih belum lancar, yaitu masih tersendat-sendat. Kurangnya kecepatan dan percepatan tersebut disebabkan karena pengaruh impuls atau tenaga yang diberikan. Selanjutnya ada struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 2. Fase belajar tingkat kedua menuntut aktivitas belajar yang tinggi. Untuk dapat melaksanakannya dibutuhkan persiapan-persiapan yang tinggi dari peserta didik. Kesiapan yang dimaksud antara lain, yang pertama, kesiapan dalam melakukan pengulangan-pengulangan latihan. Selanjutnya, kesiapan dalam menerima beban kerja fisik. Yang ketiga, kesiapan untuk berkonsentrasi penuh. Yang keempat, ada kesiapan untuk turut aktif dalam proses berpikir. Jadi, tugas utama dari guru pendidikan jasmani dalam hal ini adalah melakukan analisis kesalahan-kesalahan gerakan yang terjadi pada setiap fase gerakan, sehingga peserta didik akan melakukan pengendalian dan pengaturan kembali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama gerakan itu berlangsung. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.